Oke, apa aja scoop ya atau ruang lingkup dari analisa keputusan? Ada banyak ya. Nah, dari gambar ini kita bisa lihat ada 4 yang utama ya. Yang pertama adalah ketidakpastian, kemudian pengambilan keputusan, kemudian interaksi dengan stakeholder ya, dan itu 2 hal ya. Dan yang terakhir adalah ini ya, terkait dengan pengambilan keputusan ya, yang berujung kepada preferensi value dan juga preferensi waktu ya. Jadi preferensi di sini. Nah, ketika kita ngambil keputusan, maka mau tidak mau itu harus terkait erat dengan strategi. Nah, dan strategi ini seringnya akan dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan internasional, kemudian kebijakan-kebijakan nasional. Nah, mau tidak mau ini akan ada alternatif desain yang harus kita buat dan juga alternatif ya yang lain ya terkait dengan faktor-faktor ya dari munculnya kebijakan-kebijakan nasional atau regulasi nasional dan munculnya kebijakan-kebijakan yang sifatnya internasional. Oke. Nah, sementara dalam ketidakpastian ya itu ada juga utilitas ya terkait dengan tadi ya multiple objektif, tujuan yang sangat banyak ataupun tujuan yang satu ataupun nilai ya yang diharapkan atau yang diinginkan. Ini akan memunculkan banyak hal di sini ya. Yang pertama ya tentu kita mulai dari new skenario, itu uncertainty-nya paling besar. Baru kemudian existing skenario, itu yang ada. Baru kemudian probabilitas dengan melibatkan multiple expert. Baru probabilitas dengan hanya yakin kepada expert. Nah, disinilah kemudian risk preferensi masuk ya, mempengaruhi. Ya, ketika kita hanya melibatkan satu expert. Kasusnya dalam decision strategi ini, dia akan masuk ya ketika kita punya alternatif desain ya. Jadi dari kebijakan policy ya internasional, jadi kita mengikut standar internasional, baru kemudian kita ikut standar nasional, baru kita punya strategi ya tertentu ya yang otonom yang kita buat. Nah, dia masuk berada di sini ya yang mempengaruhi. Ya, jadi alternatif-alternatif multiple biasanya mulai muncul ketika kita ingin otonom ya, ingin punya otorisasi untuk buat atau mengambil keputusan sendiri. Nah, beda kasusnya dengan preferensi ya. Preferensi yang paling besar adalah dalam hal value focus thinking ya, atau multiple objective value function dan multiple objective ya, yang sifatnya direct assessment ya, penilaian secara langsung. Nah, dalam posisi ini maka mau tidak mau dia akan dipengaruhi ya oleh preferensi terhadap nilai dan preferensi terhadap waktu ya, discounting dan juga swing weight. Ya, ini akan mempengaruhi ketika kita berpindah dari tujuan yang satu ke tujuan yang banyak. Jadi kalau tujuannya satu, biasanya faktor yang mempengaruhinya juga tidak terlalu jelas ya preferensinya. Ya karena kita cuma punya satu tujuan, tapi ketika kita sudah mulai mengarah kepada multiple preferensi, multiple objektif, maka preferensi nilai dan preferensi waktu itu akan mulai mempengaruhi. Seperti dalam kasus tertentu di mana multiple objektif ya itu akan mempengaruhi ke sini ya. Oke, berikutnya terkait dengan decision maker dan stakeholder interaction ya. Jadi kalau berada pada posisi ini biasanya external decision review, terus kemudian di sini dialog decision process, kemudian ini terkait dengan decision conference, representatif dan non ya. Nah, single decision maker itu ya pengaruhnya di sini ya. Ketika kita mulai merepresentasikan atau mulai mewakilkan suatu hal, suatu keputusan. Nah, ketika kita mulai melakukan proses conference, ya, melibatkan orang banyak, terus kemudian mengambil keputusan dari penglibatan atau involvement tersebut, baru kemudian ada proses dialog di dalamnya, ya, dan ujung-ujungnya nanti akan berpengaruh dengan interaksi yang lebih banyak ya, dan interaksi yang lebih banyak, penglibatan stakeholder ini perlu proses review ya untuk melihat
step by step ya, perubahan-perubahan ya, catatan-catatan yang harus kita wakilkan sehingga keputusannya menjadi lebih kuat. Oke, ini ruang lingkup ya yang melibatkan atau faktor-faktor yang mempengaruhi ya bagaimana pengambilan keputusan terjadi. Oke, kalau kita mau bikin taksonominya, klasifikasinya, prakteknya pasti terkait dengan objektif pertama sekali ya, di mana ada single objektif dan multiple objektif. Nah, ketika dia ada multiple objektif dalam decision analysisnya, maka hal berikut yang harus kita lakukan ya pendekatannya adalah multi-dimensional utility function dan multi-dimensional value function. Ya. Nah, kemudian karena dia multiple, maka ada beberapa pendekatan lainnya, yaitu pendekatan yang value-nya tidak berdasarkan uang dan pendekatan yang value-nya nilainya berdasarkan metrik-metrik uang. Nah, kalau kita mau bagikan lagi, maka ada fungsi-fungsi yang sifatnya aditif, ya, cenderung terikat, dan juga fungsi-fungsi yang berada pada form yang berbeda. Nah, juga sama dengan monetary ya, ada yang aditif, terikat, ada yang bentuk-bentuk lainnya. Oke, jadi apa benefit, apa manfaat yang bisa kita dapatkan ya dengan tadi titik tertinggi dari preferensi adalah value focus thinking ya. Jadi ada banyak nih manfaat yang bisa kita dapat. Contoh misalnya kita bisa mendapatkan atau menghasilkan nilai yang sangat tinggi ya. Juga ketika kita fokus dengan value, dengan nilai sebagai preferensi kita, maka kita juga bisa mendukung ya perencanaan yang sifatnya strategis. Ketika strategis bisa kita dukung, otomatis akan membantu juga operasional dan juga teknikal, karena dia berada pada posisi yang paling tinggi, ya strategik. Atau kita juga bisa mengidentifikasikan peluang-peluang ya dalam keputusan. Atau kita juga bisa melakukan proses uncover ya, menemukan ya objektif-objektif yang tersembunyi yang bisa saja secara paralel atau secara simultaneous bisa kita dapatkan kalau objektif yang ini telah diraih. Jadi sekali kayuh ya, 2-3 pulau terlewati. Atau kita juga bisa menciptakan alternatif yang baru dan juga bisa meningkatkan proses koleksi data ya, sehingga data yang dihasilkan lebih berkualitas dan lebih padat atau komprehensif. Atau bisa juga memfasilitasi penglibatan ya lebih banyak ya. Karena dalam proses penglibatan kadang-kadang ada orang-orang yang harusnya dilibatkan tapi ternyata tidak ikut serta. Nah, dengan penglibatan ini ketika kita fokus kepada value sehingga kita tahu value-value apa saja kemudian bisa diwakilkan oleh siapa saja. Kita juga bisa melakukan proses evaluasi ya terkait dengan alternatif-alternatif yang ada. Kita juga bisa melakukan proses peningkatan terkait dengan komunikasi dengan stakeholder, karena interaksinya jadi lebih intens, lebih banyak ya. Ada dialog-dialog secara berkala, ya secara rutin. Dan yang terakhir adalah tentunya kita bisa membuat keputusan yang lebih baik ya dengan menimbang segala kemungkinan. Ya, jadi tidak hanya dari satu aspek ya, seperti misalnya aspek preferensi kita, apa yang kita kehendaki, apa niat kita, ataupun dari aspek melihat dampak ya, konsekuensinya hanya sekedar positif saja, ataupun dari sisi yang lain ya, aspek-aspek yang lain ya, kemungkinan itu berhasil ya, ataupun dari sisi waktunya, lamanya dan sebagainya. Jadi segala sesuatu kita coba pertimbangkan dengan bijak sehingga dapat balance-nya ya, titik tengahnya, bukan titik positifnya. Kalau titik positifnya dalam banyak kasus tentunya ideal konsep itu tidak semestinya didapatkan, tapi kita harus turunkan ya beberapa nilai sehingga titik tengah bisa kita dapatkan. Tentu kita tidak ingin yang titik buruk ya, tapi titik tengah inilah yang sesungguhnya bisa mewujudkan ya visi misi atau tujuan kita secara lebih efektif. Oke, berikut ya materi kita pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdi asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.